Baik, yang berikutnya. Kalau ini ada di dalam halaman 44. Buka. Al-Ikhbarun Nabawi anil Khawarij. Ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma, di mana saudara hunaka ahadits sahihah, dan ada juga riwayat-riwayat yang lain selain Bukhari Muslim. Hunaka ahadits sahihah, di sana ada hadis-hadis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annal khawarij, bahwa sesungguhnya ada suatu kaum nanti setelah zaman Nabi yang ceritakan, nanti akan datang suatu kaum, dan Nabi sebut kaum itu namanya Khawarij, saudara. Nah, apa yang dilakukan Khawarij ini? Dalam hadis-hadis tersebut dijelaskan bi annal Khawarij, bahwa sesungguhnya Khawarij itu hum qaumun, mereka itu adalah golongan kaum daripada umat Islam, yaksurunas shalah, banyak sholatnya, wasyam, banyak puasanya, wa yaqra'unal Qur'an, dan mereka baca Al-Qur'an. Tapi saudara, la yujawizu hanajirahum. Nah, cuman baca Qur'annya cuman sampai kerongkongan. Maksudnya enggak masuk tuh ke hati. Enggak membuahkan iman yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, baca Qur'annya rajin, sholatnya banyak. Saudara, puasanya banyak. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, mereka lebih banyak ibadahnya daripada kamu sekalian. Jadi Nabi kasih tahu, mereka lebih banyak ibadahnya daripada kamu sekalian. Nah, cuman yang jadi masalah apa yang terjadi? Wa yamrukuna minad-din karena yamrukus sahmu minar rumyah. Jadi mereka ini saudara melesat keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah, saudara. Nah, terus perilaku mereka bagaimana kata Nabi? Wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuh orang-orang Islam. Wa yada'una ahlal ausan, dan mereka meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. Fa amaran Nabi, dan Nabi memerintahkan lewat hadis-hadis tersebut biqatlihim, untuk membunuh mereka. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata aku hidup di zaman mereka ada, la aqtulannahum, niscaya aku bunuh mereka, aku perangi mereka. Nah, jadi Nabi memberi kabar ada satu kaum, saudara, zahirnya nih rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, bahkan melebihi para sahabat Nabi, saudara. Cuman dia gampang ngafirin orang, dan dia senang betul kalau ngebunuh orang Islam. Orang Islam dikafirkan, dihalalkan darahnya, dibunuh, saudara. Sementara para penyembah berhala dia biarkan, saudara. Nah, hal ini saudara didengar oleh para sahabat Nabi. Nah, di zaman Nabi kelompok ini belum muncul. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kelompok ini juga belum muncul. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kelompok ini juga belum muncul. Di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu kelompok ini belum muncul, saudara. Begitu masuk zaman Sayyidina Ali, kelompok ini muncul, saudara. Nah, dari mana para sahabat tahu? Jadi ada kelompok, jumlahnya tidak sedikit, ribuan orang, saudara. Mereka rajin sholatnya, rajin puasanya, baca Qur'annya, saudara. Bahkan di jidat mereka ini ada athar sujud. Jidat mereka ini hitam semua, saudara. Saking banyaknya sholat malam. Luar biasa. Dan mereka ini pada saat terjadi fitnah perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, saudara, mereka ada di kelompok Sayyidina Ali. Mereka bela Sayyidina Ali, saudara. Mereka perang. Wah, perangnya juga, saudara, paling berani di medan tempur. Nggak takut mati, saudara. Nah, kemudian para sahabat kan berusaha, termasuk Sayyidina Ali sendiri. Bagaimana supaya perang antar umat Islam ini stop, berhenti, saudara. Nah, upaya-upaya itu dilakukan. Nah, akhirnya upaya-upaya tersebut berhasil.
Sayyidina Ali setuju, Muawiyah juga setuju, saudara. Nah, singkat cerita setuju, masing-masing kirim wakil. Kemudian mereka itu bermusyawarah untuk menghentikan perang, saudara. Nah, kelompok yang tadi kita katakan, yang rajin sholatnya, rajin puasanya, saudara, rajin, luar biasa ibadahnya, perangnya juga paling hebat, enggak terima itu perdamaian. Mereka protes, jumlah mereka bukan 1-2 orang, ribuan orang. Mereka protes ke Sayyidina Ali. Mereka katakan nggak bisa. Kenapa mereka nggak mau damai? Bagi mereka ini perang tinggal di ujung. Muawiyah ini udah ada tanda-tanda kekalahan. Pasukan Sayyidina Ali ini bakal menang, saudara. Jadi mereka maksud ya beresin dulu sampai kita menang. Nah, habis kita menang, kita hukum mereka. Karena mereka membangkang terhadap khalifah. Jadi keras mereka punya pendapat, ya kuat. Nah, sementara Sayyidina Ali bilang, enggak, dari awalnya Sayyidina Ali juga pengen tidak ada pertumpahan darah, saudara. Selalu mengupayakan bagaimana supaya damai, bagaimana supaya enggak perang, saudara. Bagaimana umat Islam supaya enggak saling bunuh. Nah, begitu ada peluang untuk damai, ya Sayyidina Ali pilih damai. Nah, kira-kira jelas tidak? Walaupun sebetulnya, saudara, kalau diteruskan, udah kelihatan tanda-tanda Sayyidina Ali menang. Tapi ini bukan soal menang kalah. Damai itu jauh lebih baik daripada umat Islam baku hantam bicara menang dan kalah. Nah, makanya Sayyidina Ali pilih damai. Nah, Sayyidina Ali pakai dalil, saudara. Nah, kemudian ada Abdullah ibn Abbas juga berdebat dengan orang-orang Khawarij, pakai dalil, saudara, bahwa perdamaian ini harus kita terima. Nah, orang-orang ini juga pakai dalil. Mereka mengatakan hukum itu hanya bagi Allah. Nggak boleh manusia bikin hukum. Saudara, inil hukmu lillah. Saudara, yang namanya hukum itu yang berhak menentukan adalah Allah. Jadi Sayyidina Ali nggak boleh bikin-bikin hukum. Muawiyah nggak boleh bikin-bikin hukum. Ini orang sudah melanggar. Ini orang sudah melakukan kesalahan besar. Harus diperangi sampai tuntas. Nah, makanya kemudian Sayyidina Ali mengatakan, menjawab ucapan mereka, kata Sayyidina Ali apa? Kalimatul haq yuradu biha batil. Kalimat yang mereka ucapkan itu hak, karena mereka ambil dari ayat Al-Quran. Tapi mereka gunakan untuk kebatilan. Ayat Quran mereka gunakan untuk membenarkan sikap mereka yang tidak mau berdamai kepada umat Islam. Saudara, ayat itu mereka gunakan sebagai dalil sikap mereka yang akhirnya keluar dari jamaatul muslimin. Mereka keluar dari kelompok umat Islam, saudara. Nah, jadi semenjak itu, karena Sayyidina Ali tetap mengedepankan perdamaian, mereka nggak terima, mereka menyatakan keluar dari barisan Ali. Makanya mereka disebut Khawarij. Khawarij itu dari kata kharij. Kharij itu dari kata kharaja. Kharaja yakhruju, apa artinya? Keluar. Kalau satu orang, kharij. Kalau banyak, kharijun atau khawarij, saudara. Nah, saudara, begitu dia keluar, saudara, nggak berhenti. Mereka terus ke 5 orang, berdebat dengan Sayyidina Ali. Sampai pada puncaknya, mereka caci maki Sayyidina Ali. Mereka halalkan darah Sayyidina Ali. Mereka ancam untuk bunuh Sayyidina Ali. Dan mereka angkat senjata memerangi Sayyidina Ali. Sampai akhirnya mereka berhasil membunuh Sayyidina Ali. Itu Khawarij. Nah, di situ para sahabat baru terbuka matanya. Oh, ini yang dikabarin oleh Nabi. Karena kan Nabi pernah sampaikan, nanti ada kelompok, kata Nabi. Mereka banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak baca Qur'annya. Tapi baca Qur'an mereka nggak lewati kerongkongan mereka. Iman mereka tuh mudah lepas. Mereka lebih suka untuk membunuh orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang penyembah berhala. Nah, ini kelompok para sahabat ngelihat. Ini yang Nabi bilang nih. Mereka ini udah sembarangan menghalalkan darah Sayyidina Ali. Mau perangi Sayyidina Ali. Ngancam membunuh Sayyidina Ali. Saudara. Nah, akhirnya para sahabat melihat hadis Nabi tersebut. Yang bicara tentang Khawarij. Ini dia kelompoknya. Sepakat sahabat Nabi, saudara. Nah, karena itu sebagian sahabat mengusulkan kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, Nabi udah kasih kabar, kalau kelompok ini keluar, perangi.
Ya, kan Nabi kasih tahu, kalau aku hidup di zaman itu, aku perangi mereka. Nah, sekarang para sahabat kasih tahu Sayyidina Ali, ini kelompoknya nih, yang dikabarin oleh Nabi, ini Khawarij nih, perangi ya Ali. Tapi Sayyidina Ali nggak mau perangi. Kata Sayyidina Ali, bagaimana aku perangi mereka? Tapi mereka mau bunuh Anda, kan mereka belum bunuh saya. Mereka baru ngancam, baru ngatain, saudara, caci maki Sayyidina Ali, ngafir-ngafirin Sayyidina Ali, ngancam mau bunuh Sayyidina Ali, ngancam perang. Kata Sayyidina Ali, mereka baru membunuh saya, tapi mereka mau merangi Anda. Mereka belum angkat senjata. Lihat bijaknya Sayyidina Ali, belum ada alasan untuk memerangi mereka. Jadi bagi Sayyidina Ali jangan diperangi dulu. Kalau mereka nggak angkat senjata, mereka nggak bunuh kita, jangan. Kalau baru mulut nih ngafir-ngafirin, jangan diperangi, kata Sayyidina Ali. Nggak boleh, saudara. Nah, akhirnya Sayyidina Ali kirim Abdullah ibn Abbas ke kelompok mereka untuk berdebat, diskusi. Berapa kali perdebatan, saudara, lebih dari 1000 Khawarij taubat. Kembali lagi ke pasukan Ali, saudara. Karena Abdullah ibn Abbas ini orang cerdas, pintar, saudara. Mau dalil dengan Quran, dengan hadis, saudara. Jadi ribuan. Akhirnya yang taubat, saudara. 1000 lebih, ribuan yang taubat di tangan Abdullah ibn Abbas. Hampir separuh. Tapi separuhnya lagi tetap berkeras. Nah, akhirnya setelah itu, mulailah mereka mengganggu umat Islam. Di kampung-kampung, kalau ada orang Islam yang gak sependapat dengan mereka, mereka kafirkan. Bahkan ada yang mereka bunuh. Bahkan ada kampung yang mereka serang, saudara. Dengan tuduhan, mereka semua murtad, kafir, halal dibunuh. Dibunuh satu kampung. Disitulah baru Sayyidina Ali mengerahkan, saudara, tentara umat Islam untuk memerangi mereka. Diperangi oleh Sayyidina Ali. Nah, begitu diperangi, mereka kalah, saudara. Nah, begitu kalah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Ali memperlakukan mereka sebagai bughat, bukan sebagai orang kafir. Bughat itu artinya pemberontak. Sehingga jenazah mereka tetap disolatkan. Karena mereka nggak dianggap orang kafir. Harta benda mereka dan keluarga mereka tidak dijadikan pampasan perang. Kalau mereka kafir, harta bendanya jadi pampasan perang, jadi ghanimah, saudara. Nah, tapi karena mereka pemberontak, mereka bukan orang kafir, harta benda mereka tidak dijadikan pampasan perang oleh Sayyidina Ali. Ini adalah ijtihad dalam urusan pemberontakan yang belum pernah ada di zaman sebelumnya, saudara. Makanya kejadian-kejadian itu membuat Sayyidina Ali, saudara, menjadi rujukan, saudara, bagi tabi'in, bagaimana cara menangani pemberontakan. Jadi bagaimana cara menangani pemberontakan, fikih tentang pemberontakan, itu banyak mengambil fatwa-fatwa dari Sayyidina Ali, putusan-putusan dari Sayyidina Ali, sikap-sikap dari Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali menghadapi langsung para pemberontak, saudara. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, baik, saudara. Sampai di sini mari kita lihat. Mauqifun ra'i' li Ali radhiyallahu anhu nahwal Khawarij. Nah, bagaimana sih sebetulnya sikap Sayyidina Ali kepada kelompok Khawarij ini? Mari lihat. Mauqifun ra'i'. Satu mauqif, satu sikap yang betul-betul indah, menarik, dan menakjubkan, saudara. Nah, kita lihat di halaman 45. Diceritakan dalam riwayat, Su'ila Ali radhiyallahu anhu anil mukhalifina anhu. Sayyidina Ali ditanya tentang orang-orang yang menentangnya, melawannya. Termasuk Khawarij, saudara. Apa pertanyaannya? Akuffarun hum? Wahai Amirul Mukminin, wahai Abul Hasan, wahai Ali ibn Abi Thalib, ini mereka-mereka yang melawanmu, yang menentangmu, yang memerangimu, yang mencaci makimu, yang mengkafirkanmu. Saudara, akuffarun hum? Apakah mereka kafir? Jadi pertanyaannya simpel tuh, jelas tuh, singkat, padat, ringkas, jelas. Mereka kafir bukan? Apa jawab Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu?
Beliau menjawab, hum farru minal kufri. Mereka jauh daripada kekafiran, lari daripada kekafiran. Enggak, mereka bukan kafir. Subhanallah. Orang udah nyaki maki Sayyidina Ali, ngafirin Sayyidina Ali, ngancem mau ngebunuh, merangin saudara, dan betul-betul akhirnya membunuh pengikut Sayyidina Ali, saudara. Sayyidina Ali bilang, enggak, mereka bukan kafir, mereka jauh dari kekafiran. Coba kita lihat. Saya mau tanya sekali lagi. Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita, saudara, boleh gak gampang mengkafirkan? Gak boleh. Jangan ngafirin dulu. Jangan, saudara. Padahal dosa Khawarij, coba kita lihat dari cerita tadi. Kecil atau besar itu? Besar, saudara. Ngelawan khalifah, nyaki-maki, ngafirin, saudara. Ngebunuh orang. Tetap Sayyidina Ali tidak kafirkan. Nah kemudian, ditanya lagi, qila. Sayyidina Ali ditanya lagi oleh para pengikutnya, saudara. Kalau mereka bukan kafir, amunafiqunahum, apakah mereka ini orang-orang munafik? Oke lah, mereka bukan kafir, tapi paling enggak munafik bukan? Apa dijawab oleh Sayyidina Ali? Ini jawaban luar biasa, saudara. Kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, innal munafiqina la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik tidaklah berzikir kepada Allah, mengingat Allah, kecuali sedikit. Nah, karena kan dalam Al-Quran sendiri yang nyebutin orang munafik itu sedikit mengingat Allah, dikit mengingat Allah. Kata Sayyidina Ali, amma haula, sedangkan mereka nih yang melawan aku, yang menentangku, yang memerangiku, amma haula, mereka ini yazkurunallaha katsira, banyak berzikir kepada Allah. Masya Allah. Enggak, Sayyidina Ali enggak mencaci maki mereka. Bahkan Sayyidina Ali dengan jujur mengakui mereka ini ahli zikir. Zikirnya banyak kepada Allah. Kalau mereka munafik, zikirnya dikit. Nah ini zikirnya banyak. Mereka bukan munafik. Subhanallah. Sayyidina Ali punya jawaban, kafir bukan, munafik bukan. Penasaran yang bertanya, qila. Pengikut Sayyidina Ali bertanya lagi, ayyun hum. Jadi kalau mereka bukan kafir, bukan munafik, lalu mereka tuh apa? Ini golongan apa? Nah, apa jawab Sayyidina Ali? Hum qaumun. Mereka adalah suatu kaum. Asobat humul fitnah. Yang mereka mendapat ujian. Ammu wasammu. Nah, kemudian mereka itu buta dan tuli. Saudara. Artinya mereka nggak tahu kalau itu ada ujian yang berat. Saudara, akhirnya mereka buta dan tuli, mereka nggak bisa lihat kalau itu fitnah, ujian buat mereka. Nah, mereka juga tuli, mereka nggak dengar lagi, saudara. Sehingga mereka nggak tahu kalau itu adalah fitnah untuk mereka. Nah, di riwayat lain jawabannya, saudara, lebih menakjubkan lagi. Apa kata Sayyidina Ali? Hum ikhwanuna bagaw alaina. Mereka saudara kita, muslim. Bagaw alaina. Tapi membangkang terhadap kita. Mereka saudara, sama-sama muslim. Cuma mereka berontak. Cuma mereka itu membangkang. Jadi cukup sebut mereka pemberontak, pembangkang. Jangan disebut kafir atau munafik. Coba lihat, saya mau tanya. Jawaban Sayyidina Ali bagus tidak? Indah tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Cerdas tidak? Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi luar biasa, saudara. Maka itu kita dapat pelajaran dari sikap Sayyidina Ali ini. Pertama, makana Ali radhiyallahu ta'ala anhu yukaffirul khawarij. Wa in thabata dalalatuhu bin nas. Sayyidina Ali tidak pernah mengkafirkan khawarij. Padahal khawarij itu kesesatannya, saudara, sabit bin nas. Ada hadis Nabi yang menyatakan mereka sesat. Saudara, karena sesat mengkafir beda. Iya, Sayyidina Ali melihat mereka sesat sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis. Tapi sesat, saudara, belum tentu kafir. Kafir pasti sesat. Sesat belum tentu kafir. Mereka ini sesat. Tapi Sayyidina Ali nggak mau masukkan mereka ke dalam golongan orang kafir. Kira-kira jelas tidak?
Yang kedua, makana Ali radhiyallahu anhu yutabbik haddar riddah alal khawarij bal yahkum bihaddil baghi, saudara. Sayyidina Ali tidak pernah menghukumkan hukum murtad kepada khawarij. Tapi khawarij dihukumkan dengan hukum bughat, hukum pembangkang. Ada hukum murtad, ada hukum pembangkang. Kalau hukum murtad, hukum mati semua, saudara. Kalau hukum bughat, dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Dibina, dikembalikan ke jalan yang benar, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, ittafaqus sahabah, sepakat semua sahabat ala mauqif Ali terhadap sikap Sayyidina Ali. Nah, wal khawarij, terhadap khawarij hatta shara ijma'an. Sampai-sampai sikap Sayyidina Ali tersebut didukung oleh semua sahabat dan akhirnya menjadi ijma', menjadi kesepakatan sahabat. Alhamdulillah. Nah, ini yang ada di dalam kita punya diktat. Nah, perhatikan. Jadi Ali tidak mengkafirkan khawarij. Kemudian jika khawarij yang dinyatakan sesat oleh hadis Nabi tidak dikafirkan, lalu bagaimana dengan firqah lain yang enggak disebut oleh Nabi, saudara? Firqah yang disebut sesat oleh Nabi saja enggak boleh langsung kita kafirkan. Lalu bagaimana dengan firqah-firqah lain yang enggak pernah disebut oleh Nabi? Saudara, enggak boleh sembarangan untuk kita kafirkan. Kalau mereka sesat, ya katakan sesat. Kapan kita boleh mengkafirkan mereka? Kalau mereka mendatangkan akidah yang mukaffirah. Atau akidah yang yanqudul iman. Kalau mereka mendatangkan akidah secara terang-terangan yang membatalkan iman. Seperti apa? Mereka, saudara, percaya kepada Allah, tapi mereka nyembah patung. Nah, ini nyata-nyata nih perbuatannya. Baru kita kafirin. Atau mereka mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, saudara. Nah, walaupun mereka syahadat, walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka zakat. Tapi begitu mereka mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka murtad, kafir. Nah, itu yang disebut usuluddin. Pokok-pokok ajaran agama yang enggak boleh kita berbeda, enggak boleh kita menyimpang, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, tapi kalau perbedaan-perbedaan soal tabarruk, soal tawasul, soal ziarah kubur, saudara, itu persoalan furu. Enggak boleh kita mengkafirkan saudara-saudara kita. Atau persoalan bid'ah. Bagi seseorang ini bid'ah kecil, ini bid'ah besar. Mau bid'ah yang manapun, selama itu bid'ah, cukup kita katakan ahlul bid'ah, sesat, menyesatkan. Enggak boleh langsung kita kafirkan, saudara. Nanti kita lihat pernyataan para ulama tentang itu. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya punya kewajiban, saudara, untuk menjaga diri saya, keluarga saya, khususnya murid-murid saya, jamaah saya, pengikut saya, dan teristimewanya untuk para santri MS, markas syariat. Jangan sampai nanti ada santri MS, alumni MS, keluar dari MS, gampang ngafirin orang, saudara. Semua mazhab di luar Ahlus Sunnah dikafir-kafirin. Jangan. Syiah kafir, Wahabi kafir, Mu'tazilah kafir, Murji'ah kafir, Jabariyah kafir, Qadariyah kafir. Apa kita mengkafirkan firqah, saudara? Ya, mereka firqah-firqah sesat, menyesatkan di luar Ahlus Sunnah. Tapi haram untuk kita kafirkan mereka selama mereka tidak membawa keyakinan-keyakinan yang membatalkan iman. Kira-kira jelas tidak? Siap jadi Ahlus Sunnah? Siap jaga akidah Ahlus Sunnah? Nah, jangan gampang ngafirin orang. Ini saya amanatkan betul. Karena sekarang ini di Timur Tengah, di negara-negara Arab, di beberapa negara, persoalan ini sampai jadi perang bunuh-bunuhan. Saudara, lihat di Syria, lihat di Irak. Saudara, yang ini mengkafirkan ini mengkafirkan ini. Akhirnya yang ini membom masjid yang ini. Yang ini membom masjid yang ini. Ini serang ini, bunuh ini bunuh ini. Dan kedua belah pihak merasa paling benar. Dia kafirkan lawannya. Nah, ini berbahaya sekali, saudara. Saya nggak mau itu terjadi di Indonesia. Indonesia harus tetap menjadi negara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjaga sikap toleransi yang tinggi, yang mengayomi semua mazhab Islam walaupun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud saya mengayomi di sini, saudara,
enggak mengganggu mereka jiwanya, hartanya, enggak. Lalu apa mereka dibiarkan? Bukan dibiarkan, didakwahkan, ajak dialog. Ayo, kenapa kau katakan begini? Kenapa kau punya sikap begini? Ini menurut kami enggak benar. Ini menurut kami sesat. Ajak dialog. Nah, bukan langsung kita main kafir-kafirin. Jaga persaudaraan umat Islam apapun mazhabnya. Kira-kira jelas tidak? Nah, mari kita lihat sekarang, saudara. Sikap Sayyidina Ali seperti ini dipuji habis oleh para ulama-ulama salaf dan khalaf. Bahkan diikuti. Enggak sampai, bahkan bukan hanya sekedar diikuti, bahkan ini menjadi tiang daripada sikap ahlus sunnah wal jamaah di dalam menghadapi firqah. Ini tiangnya, saudara.